Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memerintahkan kita terus untuk bertakwa kepadanya. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan bersalawat kepada beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alayya wahidan, sallallahu alaihi asron." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhlak merupakan salah satu indikator tercapainya kesempurnaan iman, yaitu tingginya akhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan iman sendiri merupakan sesuatu yang paling tinggi nilainya di sisi Tuhan. Ia merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, karena ia merupakan landasan dari segala-galanya dalam setiap langkah aktivitas hidup dan kehidupan manusia. Dapat juga dikatakan seorang muslim yang akhlaknya mulia, orang tersebut tebal imannya. Sebaliknya, seseorang yang buruk budi pekertinya tergolong orang yang tipis imannya. Orang yang paling baik adalah orang yang budi pekertinya terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya juga, dan kepada keluarganya. Hal ini dapat dimengerti karena keluarga yang paling kecil itu terdiri dari suami dan istri. Suami sebagai kepala rumah tangga, hal ini berlaku juga bagi istri-istri. Sama halnya perintah Tuhan terhadap orang-orang lelaki yang beriman. Perintah tersebut bukan hanya untuk kaum laki-laki saja, melainkan juga kaum wanita. Bagi anak-anak yang belum beristri juga berlaku, yaitu mereka orang yang berbuat baik kepada orang tua mereka, kakak-kakak mereka, dan adik-adik mereka. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka, qala thumma man? Qala ummuka, qala thumma man? Qala ummuka, qala thumma man? Qala abuka." Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau
Menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayahmu. Dalam hadis tersebut digambarkan dalam hadis tersebut digambarkan bagaimana seseorang berbakti kepada ibunya sampai ditekankan 3 kali baru disebut ayahnya. Hal ini menunjukkan betapa seseorang harus berbakti kepada ibunya, kemudian kepada ayahnya. Namun demikian itu perlu dipahami juga bahwa berbuat baik dan berbakti kepada bapak juga harus tetap dilakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat ini dijelaskan terlihat bagaimana adat seorang anak terhadap orang tuanya, yang jelas seorang anak harus merendahkan dirinya, berkata yang baik, menyayangi dan mendoakan terhadap kedua orang tuanya. Dan dari ayat ini juga terlihat bahwa Allah memerintahkan untuk menyembahnya, kemudian berbuat baik kepada ibu bapak. Dari tata urutan itu tempat ibu bapak diturunkan setelah menyembah Allah. Demikian besarnya peranan orang tua atas anaknya yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Sehubungan dengan peranan orang tua terhadap anaknya, peranan terbesar dari orang tua terhadap anaknya adalah karena orang tua itu menjadi sebab adanya anak. Meskipun dengan adanya perkembangan dan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, seorang bayi dapat lahir melalui inseminasi buatan dan dengan bayi tabung. Tanpa orang tua laki-laki dan perempuan, ayah atau ibu adalah yang memiliki bayi sehingga terjadi kelahiran seorang anak. Oleh karena itu, anak harus berterima kasih kepada kedua ibu bapaknya yang menjadi perantara, penyebab adanya anak, sesudah berterima kasih kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu yang menjadikan manusia. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.